Di sini Pak Dance, saya bacakan aja ini konfirmasi dari beliau. Memang saya Pendeta Dance Mumek sudah bersahadat tanggal 29 Juni 2022. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahu Akbar. Dituntun oleh Ustadz Haris dari Amerika, disaksikan oleh Ustadz Kainama dan Ustadz Ipung di Manado. Berarti benar konfirmasi saya gitu ya, subhanallah. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri di screen saya, baik di YouTube maupun di sini semua, beliau mengkonfirmasi sendiri. Memang kata beliau sudah bersahadat tanggal 29 Juni 2022, dituntun oleh Ustadz Haris dari Amerika, disaksikan oleh Ustadz Kainama dan Ustadz Ipung dari Manado. Nah, berarti benar apa yang saya katakan dengan Bang Nandar tadi, dan insya Allah besok beliau juga akan mengkonfirmasi bersama Ustadz Kainama, juga akan live di Penegak Islam di tempat juga di tempat Bang Nandar juga. Nah, besok ada Ustadz Kainama, insya Allah ada Bang Aryesto, ada Bang Nandar dan Pak Dance sendiri. Jadi silahkan kalau antum semua yang ya di YouTube mau melihat buktinya, di sini kami tidak mengada-ngada karena ada yang kesurupan di bawah gitu. Maka dari itu saya tunjukkan saja konfirmasi tulisan beliau sendiri. Nah, ini jelas ya, beliau namanya Dance Mumek tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali jumpa pada video kali ini. Nah, pada video kali ini saya menghadirkan cuplikan pernyataan dari seorang pendeta Dance Mumek, di mana beliau yang menyandang gelar S2 dalam Master Teologi, yang secara keilmuan dan pengetahuan mengenai agama Kristen sudah tidak diragukan lagi perihal keilmuannya. Baru-baru saja Pendeta Dance Mumek menyatakan dirinya menjadi seorang mu'alaf dan masuk dalam ajaran yang benar, yaitu ajaran agama Islam. Pindahnya Pendeta Dance Mumek dari Kristen menjadi agama Islam bukan karena hasutan dari orang Muslim. Akan tetapi, beliau yang menyadari akan kesalahannya selama ini dengan mempelajari dengan teliti dan benar mengenai ajaran Injil. Dan dari sanalah Pendeta Dance Mumek mengetahui akan kebenaran Al-Quranul Karim dan siapa sebenarnya Nabi Isa Al-Masih, dan juga siapa sebenarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja kita simak pernyataan dari Dance Mumek. Dan jangan lupa bantu subscribe channel Info Mata Lensa. Dan silahkan Anda berkomentar mengenai video ini. Terima kasih. Kalau misalnya Yesus adalah Tuhan, maka ada dua Tuhan nanti. Karena dalam kekristenan itu, sejak taman kanak-kanak itu sudah disuruh menyembah Yesus. Misalnya, anak-anakku ikutilah kakak, ya Yesus tolong kami. Jadi sejak kecil itu sudah diajarkan penyembahan kepada Tuhan Yesus. Sedangkan berkali-kali saya publikasikan kata Tuhan itu adalah Kurius, artinya Tuhan, sepadan dengan Adonai. Lalu kita kembali ke dalam Bible itu, Kolose 1 ayat 15, lalu Kolose 3 ayat 14 kalau tidak salah. Di situ Yesus adalah ciptaan. Ya. Termasuk para roh-roh itu dan malaikat itu juga ciptaan. Dan kembali ke Yesus Kristus itu, kalau dilihat dari Amsal 8 ayat 23 sampai 30, di situ disebutkan rahasianya bahwa dia adalah ciptaan. Lalu kembali lagi saya berikan ilustrasi kursi dan meja itu diciptakan oleh seorang tukang kayu, seorang manusia. Setelah kursi dan meja itu diciptakan, maka kursi itu adalah benda, tidak boleh disebut manusia. Jadi kalau
Yesus itu disejajarkan dengan Sang Pencipta, maka ini suatu kekeliruan besar. Lalu ada ayat bilang begini, awal pertama adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu maksudnya bukan roh Allah atau Allah menyelma menjadi manusia, tetapi firman itu ditaruh di dalam Yesus itu sendiri. Lalu 1 Yohanes 1 ayat 14 disebutkan firman menjadi daging. Itu tidak dikatakan firman menjadi manusia, tetapi firman menjadi daging dan hidup di antara kita. Jadi firman itu bukan hanya ada pada Isa Al-Masih, karena disebutkan di antara kita. Jadi semua manusia itu dikuasai oleh firman. Jadi apakah semua manusia itu disebut Tuhan? Apakah orang-orang yang dikuasai oleh firman Tuhan itu disebut Allah? Tidak. Jadi Yesus itu mengajarkan tauhid. Seperti selalu saya sebutkan Yohanes pasal 17 ayat 3, engkau adalah Allah satu-satunya. Berarti hanya Allah Sang Pencipta satu-satunya. Lalu Yesus adalah utusan. Kalau Yesus adalah utusan, apakah kita wajib menuhankan dia? Apakah kita wajib menjadikan dia Tuhan atau Allah? Tidak mungkin. Kalau kita jadikan dia Tuhan Allah, berarti kita telah menyembah dua Tuhan. Demikian juga ada banyak roh yang diutus. Lalu orang yang dikuasai roh itu tidak mungkin disebut Tuhan. Itulah sebabnya roh utusan itu atau malaikat ada ciptaan. Jadi ciptaan ini mengarahkan kepada ciptaan yang lain untuk menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Sang Pencipta. Kita telah berdosa besar kalau kita menjadikan diri ini untuk dijadikan Sang Pencipta, dijadikan sesembahan. Ya, seperti Yesus Kristus, itu kan kata Yesus adalah penolong atau keselamatan. Lalu kata Kristus, yang Yesus Kristus artinya yang diurapi. Jadi yang dikuasakan. Maksudnya yang diurapi, yang diberikan kuasa, yang diberikan otoritas, yang diberikan hikmat. Jadi Yesus itu hanya yang diberikan hikmat oleh Sang Pencipta langit dan bumi. Dan dia mempengaruhi umat manusia untuk menyembah satu Allah. Karena dia adalah perantara berdasarkan Ibrani 1 ayat 1. Dahulu kala Tuhan menyampaikan firman-Nya lewat para nabi-nabi. Jadi kalau Yesus itu sebagai perantara, ada firman di dalam dia, berarti dia nabi. Sampai di sini dulu. Silakan tanggapi. Betul sekali Pak Dance. Itu kalau Yesus itu adalah seorang hamba dan dia itu diurapi, itu betul sekali gitu. Jadi kalau bahkan di Bible itu dikonfirmasi itu. Kalau kita misalkan baca ya di Lukas 24:19 itu kan, dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah, itu kan. Nah, konfirmasi lagi itu bahkan Paulus sendiri itu menganggap kalau beliau itu adalah seorang nabi juga, seorang misalkan di Kis 4:27 dengan dibilang Yesus hambamu yang suci yang kau urapi. Itu bahkan Paulus sendiri itu mengakui gitu, dia itu adalah seorang hamba gitu. Nah, kan begini, saya nggak ngerti tuh sebenarnya tuh tujuan dari doktrinisasi ini ya, itu untuk apa gitu. Tapi seharusnya gitu kan, kalau memang itu benar-benar ini adalah murni yang direkam dari kisah hidupnya tuh Yesus, itu harusnya itu merujuk dari bukan dari doktrin itu, bukan pendapat orang, tapi dari perkataan dari Yesus sendiri gitu. Dari semua keterangan dalam Bible itu merujuk bahwa dia itu adalah seorang manusia, seorang rasul, seorang nabi, seorang hamba yang menyembah, yang berdoa, kan begitu sebetulnya gitu. Dan apa sih yang dia pesankan terakhir sebelum ini? Terakhir itu bahwa nantinya itu akan ada tuh seorang yang seperti dia gitu, seorang nabi, seorang rasul yang akan menyertai, maksudnya itu bukan dalam fisik ya, tapi kan
nanti itu yang disampaikannya gitu kan. Apa itu disampaikannya itu berarti risalah dari Tuhan. Karena semua apa utusan Tuhan itu kan membawa satu pesan yang sama gitu. Tuhan itu satu, sembahlah Dia, kan gitu simpelnya. Itu yang diajarkan oleh Yesus, kan gitu pada C. Bagaimana? Iya. Betul. Ya, silakan, yang lain. Rupanya para penyembah-penyembah atau menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan berdasarkan 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8. Tetapi ini adalah ayat dalam kurung. Setiap kali ayat atau kata-kata kalimat dalam Bible itu ditaruh dalam kurung, itu tambahan. Jadi pada ditulis kembali, para tokoh-tokoh agama itu menambahkan seperti saya sebutkan ini. Yang ditambahkan ya. Di 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian dalam kurung. Ini dalam kurung, ini ditambahkan. Di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Jadi tutup kurung. Jadi diawali buka kurung itu memulai dari ayatnya yang ke-7. Dan ayat ke-8 ditutup. Jadi ada penutup. Ya, ini menunjukkan bahwa tambahan. Nah, orang-orang yang menyamakan Yesus adalah Tuhan karena kalimat ini, tetapi ini ditambahkan. Kenapa? Nah, ini menunjukkan bahwa Tritunggal itu tidak ada karena para penyembah-penyembah Yesus itu yang menjadikan Tuhan sebetulnya harus menyembah Allah, tapi menjadikan Yesus itu Tuhan berdasarkan ayat ini. Jadi Bapa, Anak, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Jadi mengsejajarkan. Padahal ini tidak ada. Kalau toh di Matius pasal 28 ayat 19 itu memang ada, tetapi itu bukan 3 Tuhan, tetapi satu pernyataan, satu pernyataan Allah, satu pernyataan Sang Pencipta, 3 manifestasi. Jadi dia menyatakan diri sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi itu sebetulnya bukan 3 Tuhan, tetapi satu oknum, 3 manifestasi. Dan kalau kita kaji lebih dalam, ini sebetulnya bukan berbicara Allah, karena di situ nama Bapa, nama Anak. Jadi itu disebutkan nama Bapa, nama Anak. Kalau kita tulis nama seseorang, misalnya nama Tuhan, apakah tulisan itu adalah Tuhan? Bukan, itu hanyalah tulisan. Nah, dari sisi lain, ini juga perintah untuk membaptis. Kan disebutkan di situ, pergilah kamu, jadikanlah sekalian bangsa itu dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, pada saat rasul-rasul mendengar komando Yesus itu, mereka langsung membaptis orang. Di Kisah pasal 10 ayat 48 dan Kisah 19 ayat 5. Itu Rasul Petrus dan Rasul Paulus tidak menyebutkan. Mereka tidak pernah menyebutkan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Tetapi hanya menyebutkan Yesus Kristus. Nah, ini menunjukkan Yesus itu adalah perantara. Dan kenapa itu cuma disebutkan Yesus? Karena disebutkan nama Bapa. Nama Bapa itu diberikan kepada Yesus berdasarkan Yohanes pasal 17 ayat 11. Tetapi itu bukan Allah, cuma nama saja. Nama Yesus saja. Ya, misalnya kita sebutkan dalam nama Yesus Kristus. Apakah itu Allah? Nah, ini penyebutan. Mengatasnamakan. Itu seperti tulisan yang disebutkan, tulisan yang disuarakan. Itu bukan Tuhan. Gitu. Itu toh yang tercantum di Matius pasal
28 ayat 19 itu toh bukan 3 Allah, cuman artinya Yesus Kristus. Kan ini komando untuk pembaptisan. Rasul-rasul tidak membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi hanya membaptis dalam nama Yesus Kristus. Ya. Nah, saya perhatikan orang Kristen itu jarang sekali membaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetapi dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan ada tambahan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini lebih menyimpang ini. Harusnya dalam nama Yesus saja, karena pengertian di Matius itu nama itu sendiri, nama Yesus itu sendiri. Iya. Saya justru lebih bangga Alkitab terjemahan Saksi Yehova. Terjemahan Saksi Yehova itu disebutkan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan. Karena kalau kita sebutkan Tuhan itu sudah sejajar Sang Pencipta seolah-olah. Karena kata Tuhan itu dalam bahasa Sanskerta ada dua kata, tu dengan yang. Nah, itu memiliki pengertian roh atau sesembahan. Jadi itu yang ada yang vidi itu adalah kemungkinan sesembahan agama Buddha atau Hindu ya. Karena saya tidak paham agama itu, jadi saya menganggap itu kemungkinan besar itu sesembahannya. Nah, kalau itu kita tarik benang, kita jadikan jabatan Yesus, ini sangat bertolak belakang ini. Berbeda ketuhanan Buddha, Hindu dan ketuhanan Nasrani atau agama sesat. Itu sangat beda. Iya. Apalagi kata Tuhan itu sekarang itu disejajarkan dengan Sang Pencipta. Jadi sudah ada dua Tuhan ini. Nah, ini yang perlu kita sampaikan dengan orang-orang yang menuhankan Yesus Kristus. Kita mengungkapkan bahwa Yesus bukan Tuhan, bukan berarti mengabaikan Tuhan. Justru kita mengangkat dia, karena dia mengatakan dia adalah utusan. Jadi seorang menyembah Allah itu bukan berarti telah tolak Yesus. Seorang menyembah Allah lalu menyebutkan dia nabi, menyebutkan dia utusan, bukan berarti telah tolak Yesus, bukan. Justru mengangkat derajatnya, mengembalikan sesuai dengan kehendak juru selamat itu sendiri, yaitu kehendak Yesus yang diutus oleh Bapa itu. Kalau Yesus mengajarkan dia adalah utusan, hanya menyembah Allah, berarti kita harus ikuti. Sekarang pengikut Yesus itu banyak, harus ikuti Yesus, hanya sembah Allah itu sendiri sesuai dengan perkataannya. Itu saja. Ya, saya sebentar ya, ini dalam Kodeks Sinaiticus ya, itu 1 Yohanes 5:7 itu. Jangan itu teahoti trace esin oi marturo gitu. Jadi memang kalau kita cek yang sekarang itu yang di LAI lah gitu kan, itu betul yang Pak Dace bilang itu ada tambahan gitu. Sebenarnya itu cuma ada tuh sampai di sini, sampai kesaksian gitu. Marturo ya kata-kata yang pakai sana itu. Iya. Nah, itu kan dikenal tuh yang kalau kita tahu kan namanya itu Yohanes Koma. Iya, itu ada. Iya, Yohanes Koma itu namanya. Itu sudah tahu lah itu. Ya, apa namanya? Memang tidak ada gitu dalam manuskrip tertua dan terpercaya. Yang terus soal ini Pak, apa namanya? Soal yang Matius 12:14 gitu. Di situ kan memang di situ harusnya itu kalau kita merujuk dari teks yang tertua, Eusebius itu jangan gede. Pendidikan masih Islam ya. Benar Bang. Banyak ya. Saya mana nih kita tahu. Ya, oke. Ya, silakan. Lanjut ya. Rencana. Nah, tadi ada yang mau ngomong, siapa lagi? Enggak, itu apa? Kebuka mic, nggak sengaja lanjut. Iya itu. Jadi memang sebenarnya itu banyak sekali itu yang namanya itu yang dipakai. Kan kita kan patokannya kan LAI. Nah, LAI itu
seperti Pak Danci bilang itu memang betul gitu. Contoh tuh yang di 1 Yohanes 5 itu dia tadi itu memang tidak ada tuh kata dalam Putra dan Kristus itu tidak ada gitu. Teks itu cuma ada 3 memberi kesaksian gitu. Di di aslinya itu memang tidak ada tuh keterangan ini soal tuh, jadi soal tuh ada 3 tuh yang setara gitu. Tapi sebenarnya gini, kalau memang sudah ada keterangan langsung ya kan dalam Bible itu bahwa dia itu ada seorang nabi, dia itu seorang hamba gitu kan. Nah, jadi kan orang di luar kekristenan itu kan bertanya-tanya kan gitu kan, apakah mungkin seorang nabi itu juga dia itu adalah yang mengutus gitu. Artinya Tuhan akan mengutus nabi, kan Tuhan. Itu kan hal yang sangat tidak logis sekali. Tapi gini, dari semua keterangan-keterangan dari Bible itu, yang poin yang saya ingin coba sampaikan ke Pak Danci itu tentang nubuatan itu, akan adanya itu nanti seorang yang datang, orang yang seperti Yesus gitu kan, itu yang membawa risalah saya Tuhan itu. Jadi dari kita Yohanes 14, Yohanes 16 itu di sana itu nanti telepsnya itu siapa gitu, dan harusnya itu kalau dia jujur gitu ya, mengikuti apa yang tertulis, harusnya itu memang nanti akan ada kayak semacam pengakuan lah gitu. Orang yang dimaksud itu siapa sih yang seperti Yesus itu? Itu aja tuh nanti yang kita mau terdalam lah gitu. Bagaimana? Halo? Halo? yang lain silakan lah, Minggu, apa-apa. Halo? Mas Bejo. Halo. Ya. Halo. Ya, boleh saya menerangkan sedikit tentang Yohanes 14 ayat 16? Ya. Ya. Dalam bahasa asli kan disebutkan seorang penghibur. Kalau kata seorang berarti itu bukan Roh Kudus, tetapi orang yang membawa berita yang berbeda dengan Yesus itu sendiri, karena dia meminta kepada Bapa. Nah, memang betul para Kretos artinya penghibur, tetapi pengertian penghibur itu adalah seorang yang memuji Allah. Karena dalam bahasa asli sebetulnya perekreto. Perekreto artinya sang pemuja atau pembela. Ya. Itu. Kalau bahasa dulu ruh ekmet. Artinya roh kebenaran. Jadi kata ekmet itu ada hubungan dengan sang pemuja itu atau sang pembela keadilan. Ya. Memang ada hubungan dengan Yesaya pasal 42. Disebutkan di sana bahwa Roh Tuhan akan menyertai dia dan dia menyatakan hukum kepada segala bangsa. Kalau ditinjau bahwa itu juga bukan Yesus Kristus, karena Yesus Kristus itu dia datang untuk bangsa Israel. Lalu kita tarik ayat per ayat, kita temukan pada ayatnya yang ke-7 bahwa dia akan menyaringkan suaranya di padang gurun, di tempat berbatu-batu yang banyak batu. Nah, itu sebetulnya ada hubungan dengan tanah Arab sana. Memang pada Yesaya pasal 29 ayat 11 ayat 12
Di sana ada seorang nabi disebutkan yang tak dapat membaca. Betul. Itu ciri khas Muhammad. Walaupun demikian, Muhammad itu menerima ilham daripada Allah itu sendiri. Ya. Lalu saya hubungkan siapa sebetulnya yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya itu. Kembali pada ayat tadi, ayat 7, pasal 40 ayat 7. Nabi itu adalah keturunan Kedar. Betul. Lalu saya hubungkan dengan Kejadian pasal 25 ayat 13. Kedar itu adalah keturunan Ismail. Lalu Ulangan 18 ayat 18 disebutkan ada seorang nabi akan kubangkitkan dari antara saudaramu. Lalu saya hubungkan juga dengan Ulangan 34 ayat 10. Sebaiknya saya baca, boleh? Ya. Atau boleh Bapak baca di situ? Boleh tampilkan? Oke, sedikit Pak, ini mengenai yang Yesaya 29:12. Ini saya merujuk dari teks yang tertua saja Pak ya. Oh ya, Ini ya. Anda kembali dengan ayat tadi. Ya, yang 29:12 ya, Yesaya 29:12. Di sini tuh, nih saya lingkarin saja supaya gampang. Benar. Nih Pak yang saya lingkari ya Pak ya. Tuh. Iya. Ya. Kata yang dipakai di sana dalam kodeks Sinaiticus itu adalah hira. Waktu itu adalah hi, iota, rho, alpha gitu. Dalam bahasa Yunani waktu itu, baik secara erasmian, baik secara koine, itu tidak punya arti gitu. Berarti itu merujuk pada suatu tempat. Nah, kalau kita lihat dalam literatur Islam, ada satu tempat tuh di dalam, misalkan di Bukhari 3 ya, Sahih Bukhari 3 itu, ada seorang tuh yang menerima kedatangan seorang malaikat itu di gua Hira. Sama katanya itu. Jadi fonetiknya itu sama, Hira gitu. Nah, kalau kita lihat di terjemahan sekarang itu Hira itu sudah berganti jadi Hiras. Ada tambahan tuh huruf sigma di sana, sehingga itu mempunyai arti itu pangan gitu. Tapi kalau kita lihat dari teks ya, nih ya, saya hilangin dulu nih. Ya, ini dari Isaiah chapter 29 verse 12. Jadi sana tuh jelas itu soalnya tuh artinya tuh gini. Jadi kitab ini atau Biblion itu akan diberikan di Hira kepada orang yang tidak dapat membaca, yang tidak terpelajar lah gitu. Itu artinya gitu. Nah itu kalau misalnya kan lihat dari literatur Islam itu ada orang yang cocok seperti itu. Nah kalau yang lain itu misalkan di Kedar, itu ya itu tambahan lagi. Tapi kalau yang paling menurut saya itu paling tepat sekali sehingga itu membuat seorang yang bernama tuh siapa namanya, Warqah bin Nawfal itu akhirnya itu mengakui bahwa inilah itu orang yang dinubuatkan. Karena itu dalam di Sahih Bukhari 3 itu disebutkan bahwa dia itu biasa menulis gospel dalam bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Itu artinya itu dia tuh ahli kitab gitu. Nah kalau dia tuh dia tuh paham sekali gitu kan, harusnya tuh kenapa tuh orang-orang yang sekarang ya, yang Kristen sekarang itu yang kalau mereka tuh kritis dan jujur, harusnya tuh ketika melihat keterangan-keterangan dari seluruh Bible sendiri itu memang merujuk sebenarnya tuh ada nubuatan, ada ramalan tentang hadirnya tuh seorang nabi yang akan menjadi penerus. Tadi kalau Pak Dace bicara tentang Ulangan 18 ya itu cocok sekali karena itu nabi yang dibangkitkan di antara dari suku-suku Israel itu. Jadi bukan di dalam suku Israel gitu, berarti di luar sebenarnya. Siapa itu? Iya, ada. Kalau itu Pak ada di Ulangan
Ulangan 34 ayat 10. Saya bacakan, boleh? Ya, silakan. Ulangan pasal 34 ayat 10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Jadi seperti Musa, tidak ada lagi nabi yang bangkit dari orang Israel. Artinya ada seorang nabi seperti Musa yang tidak bangkit di Israel, tetapi bangkit di luar. Ya. Jadi setelah muncul nabi terakhir, ya, yang disebut Muhammad, jadi dia sama dengan Musa. Seperti ini saya sebutkan ada beberapa kesamaannya, ya. Nabi Muhammad ini sama dengan Nabi Musa sesuai dengan nubuat bahwa akan muncul nabi yang sama dengan Musa yang bukan dari Israel. Musa dengan Muhammad dia ada oleh karena hubungan suami istri, tetapi Yesus tidak. Kedua, Musa dengan Muhammad dilahirkan oleh karena rencana manusia, tetapi Yesus Kristus lahir oleh Roh Kudus. Ketiga, Musa dan Muhammad itu kawin, tetapi Yesus tidak kawin. Keempat, Musa dan Muhammad ada keturunan, tetapi Yesus tidak ada keturunan. Kelima, Musa dan Muhammad diterima oleh bangsanya, tetapi Yesus tidak diterima oleh bangsa Israel. Keenam, Musa dan Muhammad melalui mereka diciptakan hukum baru, tetapi Yesus tidak. Yesus meneruskan hukum Torah. Musa dan Muhammad mati, tetapi Yesus dibangkitkan. Musa dan Muhammad dikuburkan, tetapi Yesus bangkit dari kubur. Musa dan Muhammad dikuasai oleh Roh Allah. Jadi Roh Allah yang memimpin, tetapi Yesus penyelmaan Roh Allah itu. Musa dan Muhammad tidak disebut penebus, tetapi Yesus menurut orang Nasrani penebus. Jadi betul akan muncul nabi di luar Israel yang sama dengan Musa, yaitu Muhammad. Jadi ini tidak lagi diragukan. Alkitab yang menceritakan, Alkitab yang menubuatkan digenapi pada akhir zaman sesudah nabi kedua. Jadi ada matahari, ada bintang, ada bulan. Jadi ada tiga. Ada tubuh, ada jiwa, dan roh. Mesti ada tiga nabi. Nabi Musa nabinya orang Israel, Yesus nabinya orang Nasrani, lalu Musa nabinya segala bangsa. Jadi genap tiga. Jadi tidak ada lagi nabi sesudah Muhammad. Ini jelas menggenapi Alkitab. Itu menunjukkan rangkaian perjanjian lama dan baru itu diterangkan dalam Al-Quran. Sampai di sini dulu, Pak. Bagus sekali. Pak, dari mana Pak bisa tahu itu tentang Saya minta maaf, Pak, karena saya ada lagi urusan, saya mengundurkan diri, boleh? Iya, kapan lagi Pak bisa sambung? Ini menarik Ya, Pak. kapan lagi kita bisa sambung? Terserah Pak, ada saja. Ya, oke. Selamat malam. Tapi saya menampilkan diri dulu. Pak Dance, sebentar Pak Dance, bisa minta waktu? Oke. Ya, 1 menit aja Pak Dance. Begini, netizen di live chat penasaran. Mereka menitip pertanyaan gini, apakah Pak Dance sudah bersahadat? Gitu. Tolong dijawab biar netizen tidak penasaran Pak Dance. Halo Pak Dance. Pak, saya memberikan perumpamaan. Bukalah lemari itu, maka Anda mengetahui apa isinya. Berbicaralah Anda, maka pasti Anda diketahui oleh orang banyak. Nah, demikian pasti Anda mengetahui saya. Oke, sampai jumpa. Baik.
Baik, makasih Pak Dance. Sebelum melanjutkan penjelasannya, boleh saya izin sedikit? Izin sedikit. Ini ada dari Pak Dance-nya sendiri ya, Ikhwan Fillah semuanya. Nah, di sini Pak Dance, saya bacakan aja, ini konfirmasi dari beliau. Memang saya Pendeta Dance Mumek sudah bersahadat tanggal 29 Juni 2022. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahu Akbar. Dituntun oleh Ustadz Haris dari Amerika, disaksikan oleh Ustadz Kainama dan Ustadz Ipung di Manado. Berarti benar konfirmasi saya gitu ya, subhanallah. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri di screen saya, baik di YouTube maupun di sini semua, beliau mengkonfirmasi sendiri. Memang kata beliau sudah bersahadat tanggal 29 Juni 2022, dituntun oleh Ustadz Haris dari Amerika, disaksikan oleh Ustadz Kainama dan Ustadz Ipung dari Manado. Nah, berarti benar apa yang saya katakan dengan Bang Nandar tadi, dan insya Allah besok beliau juga akan mengkonfirmasi bersama Ustadz Kainama, juga akan live di Penegak Islam di tempat juga di tempat Bang Nandar juga. Nah, besok ada Ustadz Kainama, insya Allah ada Bang Aryesto, ada Bang Nandar dan Pak Dance sendiri. Jadi silakan kalau antum semua yang ya di YouTube mau melihat buktinya, di sini kami tidak mengada-ngada, karena ada yang kesurupan di bawah gitu. Maka dari itu saya tunjukkan saja konfirmasi tulisan beliau sendiri. Nah, ini jelas ya, beliau namanya Dance Mumek tuh. Nah, saya screenshot aja tuh. Nah, oke, silakan lanjut Bang Bambang. Sudah terekam 2 kali ya. Bentar Pak Yusuf, bentar. Berarti ini kan Pak Yusuf yang lebih mendalam dengan Pak Dance ya. Pak Dance-nya mungkin tidak bisa speak up. Kira-kira Pak Dance ini menemukan hidayah itu dari kitabnya sendiri atau memang belajar Al-Quran, Pak Yusuf? Kalau dari diskusi saat ini Pak Ceng, yang saya sudah beberapa kali bertemu beliau, itu dari kitab dia sendiri, bukan dari Al-Quran. Nah, cuma beliau hanya membanding. Berarti hidayah bisa datang dari mana saja ya? Ya. Lanjut. Cuma beliau membanding apa yang dikatakan Isa di dalam Al-Quran. Oh, ternyata memang sama gitu dengan yang di kitab beliau gitu. Terus tentang Nabi Muhammad SAW, tentang pengakuan Yesus, terus tentang apa yang diceritakan oleh Allah di dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim gitu. Jadi rujukannya memang dari Bible beliau ya, sebelumnya, dari iman sebelumnya gitu. Silakan dilanjut. Ya udah wis itu aja. Ya, alhamdulillah ya. Kalau Pak Pendeta Dance Mumek ini sudah Islam ya. Jadi kita kan bisa dapat pelajaran nih. Kalau orang-orang Kristen yang masuk ke Muslim, kita kan bisa tahu dari omongannya mereka atau person itu, apakah dia benar-benar mencari informasi tentang Islam atau menghujat. Nah, kita kan bisa tahu kan. Kalau emang dari awal nih saya perhatikan pada Dance Mumek ini, dia ada mengarah ke Islam. Saya lihat. Dia memang mencari kebenaran dia memang soalnya. Iya, dia kan masuk Muslim, pengen berdiskusi itu ya sebenarnya. Apa nih unek-unek dia disampaikan kan. Pokoknya kan kita dengarkan baik-baik kan. Jadi pendengar yang baik bagi dia kan. Kayak gitu di JCC atau di sini atau di mana lah.
kan mereka akhirnya kan beliau mengambil keputusan kan, bertekad kita Islam yang benar. Ya. Jadi dari awal sudah tepat langkahnya, mengakui Yesus itu sebagai nabi aja kan. Dan bukan Kristen kaleng-kaleng gitu. Secara akademis pun ya, dan secara akademis pun memenuhi kriteria seorang akademis gitu loh. Ya kan, Master of Theology lagi kan. Nah iya, S2 lagi. Iya, Master S2 kan. Nah, iya, S2, Master Teologi ya gitu. Nah, ini hoten-hoten makin pada ini nih, kencang-kencang. Pada kencang lagi itu kan. Masukin Islam kan. Iya. Bisa apa namanya, stroke. Iya, stroke nih. Tadi dengar ikomat langsung lewat aja. Iya, gitu loh. Ya kan. Alhamdulillah, betul. Senang saya mendengarnya. Gitu. Ya, saya juga sangat senang sekali gitu loh. Ya, jadi kan paling tidak kan saya punya teman gitu loh. Itulah makin banyak nih teman Mas Bejo kan. Sesuai dengan ayat Quran ya. Iya. Sesuai dengan ayat Quran ya. Idza ja'a nasrullahil fathu wa ra'aitana sayyadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Pak Amir, tolong tanggapannya Pak Amir. Gimana Pak Amir? Ya, tanggapannya itu ya gembira sekali gitu loh. Aku tidak bisa berkata-kata ini. Iya, sudah. Karena jujur ya, aku jujur bukan munafik ya. Aku setiap sholat, selesai sholat, aku mudah-mudahan Pak Dance diberikan hidayah kataku. Ini tapi memang dikabulkan itu. Benar. Karena salah satunya yang sering teleponan sama saya, Pak Dance ini cuma saya. Ya. Soalnya memang itu sudah waktu pertama kali aku lihat itu memang dia mengarah ke sana gitu, mengarah untuk apa namanya lebih terbuka kepada Islam gitu loh. Ya kan ya jujur caranya kan Pak, karena ya gini loh apa namanya hidayah itu mungkin datangnya dari mana saja itu saya percaya, tetapi perlu diketahui juga bahwa hidayah itu perlu dijemput gitu loh. Ya kan, kalau bagi bagi pihak saudara Kristen yang di luar sana ya kan, yang saat ini sedang mencari kebenaran ya mau tidak mau ya ketika apa namanya tausiah ini, dakwah ini disiarkan ya, dan mereka masih berkeras hati tidak mau mendengarkan apa yang sesuatu yang merupakan kebenaran, ya sudah ya lewat gitu loh. Kan gitu ya kan bukan cuma Pak Dance aja gitu. Dalam sejarah bapak-bapak gereja dan segala macam, mereka yang apa namanya yang berani memutuskan untuk menjadi Muslim, mereka yang beragama Islam ya. seseorang yang beragama Islam itu bukan kaleng-kaleng gitu loh. Ada yang dari Rusia, yang notabene dia seorang bishop gitu. Setelah dia sekolah di Roma, dia pulang dari sekolah dari Roma, dia malah menjadi Muslim gitu loh. Ya kan, dan dia kata-kata terakhirnya adalah selama ini kalian dibohongi gitu loh. Karena kebenaran itu ada di sana. Gitu. Jadi intinya itu, kenapa? Artinya banyak kebohongan yang sengaja disembunyikan gitu loh. Ya kan? Oleh pihak gereja, ya kan? Untuk supaya mereka hidup dalam kebohongan gitu loh. Saya nggak tahu gitu loh. Bapak-bapak tadi ada konfirmasi lagi ya kan. Jadi yang sebetulnya itu 29 kemarin tanggal 29. Iya kemarin. Iya. Nah, dia baru saja nelpon saya memang. Iya. 29 tanggal Juni 29 kemarin. Iya. Ya. Ya ini benar kan di kolom chat juga ada nih Pak. Iya. Oh iya. Iya, gitu.
Jadi gitu ya, ya saya perhatikan yang masuk Islam ini bukan orang-orang sembarangan gitu loh. Betul. Tapi sebaliknya ya. Pak Dance kayaknya mau buka mic itu, kebuka kamera beliau. Silakan Pak Dance. Ya, silakan Pak Dance untuk speak up sepatah dua kata. Iya, kita pengen dengar nih. Mungkin izin sebelum Pak Dancenya siap untuk buka mic, saya mau bacakan sedikit tentang mu'alaf di dalam Al-Quran gitu ya. Di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 38, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya. Nah, artinya mereka jika berhenti dari kekafirannya, jika mereka masuk Islam, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Dan jika mereka mengambil kembali, sungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang terdahulu. Ya, Pak Dance, semoga Allah mengampuni kesalahan Pak Dance terdahulu dan kembali ke fitrahnya, sebagaimana juga difirmankan di dalam Quran surah At-Tahrim. Nah, di situ dikatakan seperti apa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum. Semoga Allah mengampuni Pak Dance dan menutupi kesalahan Pak Dance di kehidupan yang telah lalu itu. Karena gini Pak Dance, kalau Pak Dance masuk Islam itu tidak akan kehilangan Yesus atau Nabi Isa. Bahkan Pak Dance terbukti telah mencintai Yesus gitu, mencintai Isa. Dengan apa? Dengan membuktikan bahwa masuk Islam, mengikuti semua ajaran Yesus. Nah, makanya kan saya bilang sama Pak Dance bahwa orang yang mengikuti Yesus itu adalah umat Islam. Yesus memerintahkan untuk menyembah Allah, umat Islam menyembah Allah. Yesus mengatakan beliau adalah utusan Allah, banyak kan ayatnya seperti itu. Nah, umat Islam juga menganggap Yesus atau Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Jadi Pak Dance, dengan masuknya Bapak ke Islam, semoga Allah mengampuni Bapak, dan Bapak telah membuktikan bahwa Bapak benar-benar pengikut Yesus yang sejati gitu. Bukan mengikuti tulisan-tulisan atau penyelidikan orang lain. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza shirathum mustaqim. Sesungguhnya Dia Allah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia, kata Yesus.